الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Ahad 4 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Rajab 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Safwan Imron. Dilanjutkan dengan cawisan pada salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgaf LCMA dengan pembahasan kitab Bulughul Maram bab haji. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqamahu Allah wa damat as-samawati wal ardh. Wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subakum wa tadilu. Wa tarasu sadaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu hamid wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu hamid wa huwa ala kulli syai'in qadir. La
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فهينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت المستعان فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد من كل ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا إخواننا المشاهدين أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح آمين آمين في لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم أنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهdi qalbi bijahin nabi wal ali washabbi amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur Masjid Agung Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia yang begitu besar yang terus-menerus kita rasakan setiap detiknya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah di antara kita, nikmat di siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga hadir dalam kajian bulanan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, berikan balasan sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya, untuk beribadah dengan penuh keikhlasan kepadanya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam juga selalu kita haturkan kehadirat junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kajian bulanan siang hari ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram ini merupakan kitab yang berisi kumpulan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah-masalah fikih. Dan pembahasan kita telah memasuki pembahasan tentang haji, bab tentang tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu ada beberapa hadis yang telah kita bahas, di antaranya hadis yang berkaitan dengan anjuran untuk membaca talbiyah bagi seseorang yang telah berihram atau berniat haji maupun umrah. Kemudian juga hadis yang menjelaskan tentang kebolehan seseorang untuk berwukuf atau melakukan wukuf di semua bagian dari Arafah. Ya, tidak mesti melakukan wukuf di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf. Begitu juga semua bagian dari Muzdalifah adalah tempat untuk mabit di Muzdalifah tersebut, dan tidak mesti bermabit atau bermalam di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabit di dalamnya. Begitu juga di antara pembahasan kemarin adalah tentang hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki Mekah, di mana kalau beliau akan masuk Mekah, beliau akan terlebih dahulu bermalam di sebuah tempat yaitu di Dzituwa. Kemudian pada pagi harinya beliau akan bersih-bersih, akan mandi. Kemudian setelah itu baru beliau akan masuk ke dalam Mekah. Nah, itulah kurang lebih secara singkat beberapa hadis yang sudah dijelaskan. Pada hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang lainnya yang masih dalam pembahasan tentang tata cara haji, khususnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilul hajaral aswada wa yasjudu alaihi. Rawahul Hakimu marfu'an wal Baihaqiyyu mauqufan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Sayyiduna Ibnu Abbas. Ya, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas. Beliau ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ini merupakan sahabat kecil karena dilahirkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ya, 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibnu Abbas ini kira-kira usianya baru 13 tahun. Jadi termasuk dari sahabat-sahabat kecil. Namun demikian Ibnu Abbas ini karena mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan beliau ketika masih usia mumayyiz, masih kecil dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman anak ini dalam agama dan berilah dia keahlian dalam takwil, maksudnya dalam tafsir Al-Quran. Maka ketika beliau dewasa, beliau menjadi salah seorang ulama besar, ya, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir, juga seorang ahli hadis, yang hadis-hadisnya itu umumnya beliau dengar dari sahabat-sahabat senior. Jadi Ibnu Abbas sejak kecil, ya, meskipun beliau hanya mendengar sedikit hadis yang langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk menimba ilmu hadis dari para sahabat-sahabat yang lain, sampai akhirnya beliau menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal usia beliau yang sangat belia tersebut. Nah, Ibnu Abbas ini beliau menceritakan di sini annahu an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu kana yuqabbilul hajaral aswad, bahwa Ibnu Abbas ini mencium hajar aswad, wa yasjudu alaihi, dan bersujud kepadanya. Bersujud di dalam hadis ini maksudnya adalah meletakkan keningnya di hajar aswad. Jadi dicium dengan mulut, ya, kemudian kepalanya ditundukkan seperti ini. Nah, itu namanya maksudnya bersujud kepada hajar aswad. Itu bukan bersujud untuk penyembahan tentu, ya, ini maksudnya adalah dalam penghormatan, ya, terhadap hajar aswad itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim secara marfu'. Secara marfu' itu artinya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di sini kalimatnya bahwa yang melakukan itu adalah Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi, bukan Nabi itu sendiri, tapi dalam riwayat yang lain bahwa yang melakukan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Ibnu Abbas menceritakannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung yang melakukannya. Dalam riwayat yang lain di sini dikatakan wal Baihaqiyyu mauqufan, tetapi dalam riwayat Baihaqi adalah hadis mauquf. Mauquf itu hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Rasulullah. Tetapi para ulama mengatakan sebuah hadis meskipun dia dinyatakan mauquf atau hanya sampai kepada sahabat, tetapi kalau isinya itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan ijtihad di dalamnya, maka itu dihukumi sebagai hadis yang marfu' atau hadis yang sampai langsung kepada Rasulullah SAW, karena para sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa mengikuti atau mencontoh daripada Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini rahimakumullah, para ulama telah bersepakat bahwa dianjurkan bagi seseorang untuk mencium hajar aswad, baik dia dalam keadaan sedang melakukan ibadah umroh atau haji, ataupun dia sedang dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah tersebut. Jadi hajar aswad itu memang dianjurkan untuk dicium. Dan nanti dalam hadis yang berikutnya juga diceritakan daripada Sayyiduna Umar yang mencium hajar aswad itu karena dulu beliau melihat Rasulullah SAW menciumnya. Ya, jadi mencium hajar aswad ini adalah sesuatu yang disepakati kesunnahannya atau anjurannya oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, cerita sedikit tentang hajar aswad.
Hajar Aswad itu merupakan sebuah batu hitam, ya, yang tidak terlalu besar, yang diletakkan di pojok, di salah satu pojok daripada Ka'bah yang ada di arah selatan atau biasa dikenal dengan Rukun Yamani atau pojok arah negeri Yaman, yaitu sebelah selatan. Nah, Hajar Aswad ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa asalnya itu dari surga. Allah turunkan dari surga, ya, untuk memang sengaja diletakkan di Ka'bah tersebut. Kemudian sudah dicium oleh miliaran orang dari sejak awal, dari Nabi Adam dahulu sampai yang dahulu asalnya ketika diturunkan itu putih, ya, lebih putih dari susu dikatakan dalam hadis itu, lebih bersih, ya, keadaannya, tetapi kemudian lama kelamaan menjadi hitam karena dosa-dosa manusia yang menciumnya, ya. Jadi orang-orang mencium situ karena dosanya menjadi hitam dan akhirnya sekarang dikenal sebagai Hajar Aswad atau batu hitam, ya. Hajar Aswad ini sejak awal dahulu selalu berada di posisi tersebut. Sejak zaman para anbiya, Nabi Ibrahim yang meletakkannya di situ, Nabi Muhammad ketika pemugaran Ka'bah, ketika di usia beliau sekitar 35 tahun, beliaulah yang dalam kisah itu bersama-sama para pemuka-pemuka Quraisy mengangkat Hajar Aswad bersama-sama, kemudian diletakkan lagi di tempatnya setelah Ka'bah itu dipugar. Hanya sekali dalam sejarah manusia ini Hajar Aswad itu hilang dari tempatnya, berpindah dari tempatnya. Pernah Hajar Aswad itu sekitar 20 tahunan pada tahun sekitar 317 Hijriah, ya. Mekah diserang oleh kelompok Qaramitoh. Qaramitoh ini adalah sempalan Syiah yang ekstrim, ya, yang radikal, yang sangat keras. Sehingga ketika itu banyak jemaah haji yang dibunuhi oleh mereka, ya. Kemudian Hajar Aswad dicuri hampir sekitar 20-an tahun, kemudian pada akhirnya mereka bisa dihancurkan, kemudian dikembalikan lagi Hajar Aswad di tempatnya sampai hari ini. Ya, kalau kita lihat di di tempat peletakan Hajar Aswad itu sudah ditutup, ya, dengan perak, ya, yang ditampakkan hanya sedikit saja hitam-hitamnya, yaitu mungkin salah satu maksudnya adalah supaya dijaga, ya, tidak lagi sembarangan orang akan ngambil atau nanti takut ada yang memecahkannya atau bagaimana, dijaga dengan baik-baik. Maka kalau kita mau, ya, mudah-mudahan kita nanti dimudahkan untuk haji dan umrah dan dimudahkan bisa mencium Hajar Aswad. Kalau nanti kita mencium Hajar Aswad dilihat-lihat dulu, ya, jangan, karena itu kan desak-desakan, Pak, ya, jangan asal cium bagian manapun, nanti yang kecium bagian bukan bagian hajarnya, bukan bagian batunya, ya, tapi ada bagian-bagian batu yang hitam yang masih tampak, nah itu yang kita cium dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Begitu juga berdasarkan hadis ini kita kalau memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, kita untuk bersujud kepadanya. Maksudnya bersujud itu meletakkan Hajar Aswad itu di kening kita. Jadi kita tinggal tundukkan kepala atau kening kita supaya nempel di bagian Hajar Aswad tersebut, dan itu juga adalah sesuatu yang dianjurkan. Nanti akan di sini disebutkan dalam beberapa hadis yang lain bagaimana tata cara yang lain dalam mencium Hajar Aswad, misalnya dengan cara dilambai dengan tangan atau dengan alat dan sebagainya, nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya. Wa anhu qala, dan diriwayatkan juga dari beliau, maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu thalathata ashwatin wa yamshu arba'an ma baina ruknaini, muttafaqun alaih. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, maksudnya para sahabat, ayyarmulu thalathatan, untuk berlari-lari kecil 3 kali putaran, salah satu ashwat, ya. Wa yamshu arba'an, dan berjalan biasa sebanyak 4 putaran. Ma baina ruknaini, antara 2 rukun. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi diriwayatkan juga dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabatnya kalau melakukan tawaf pada 3 putaran pertama untuk melakukan ramel, yaitu lari-lari kecil. Lari-lari kecil itu
dengan memendekkan langkah kita, ya. Dia seperti berjalan cepat, ya, tetapi dengan langkah-langkah yang pendek. Dan itu dianjurkan pada 3 putaran yang pertama. Latar belakang perintah ini disebutkan dalam hadis yang sama, tapi tidak disebutkan lengkapnya di sini. Jadi diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu sedang umroh, ya, dalam umroh qadha itu beliau mengqadha umrohnya karena tahun sebelumnya beliau mau umroh dihalang-halangi oleh orang Quraisy, disuruh umroh tahun depan. Akhirnya pada umroh tahun depan yang disebut dengan umroh qadha, beliau mendengar selentingan dari orang-orang Mekah, ya, itu rombongan itu, ya, mereka pada kecapean gara-gara mereka terkena demam dari Yathrib. Yathrib itu maksudnya adalah Madinah. Mereka kena penyakit lah bahasanya begitu. Akhirnya Rasulullah SAW memberitakan para sahabatnya supaya menunjukkan kekuatannya, ya, semangatnya. Akhirnya diperintahkanlah untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama, ya, untuk menunjukkan kekuatan mereka. Bahkan dalam hadis itu dikatakan seandainya mau Rasulullah SAW akan suruh berlari semua, ya, tetapi kemudian itu tidak dilakukan, maka lari-lari kecil itu hanya 3 putaran saja. Nah, hadis ini meskipun dahulu konteksnya merupakan ingin menunjukkan tentang semangat kaum muslimin dari tempat yang jauh, ya, kemudian ketika sampai di Mekah mereka berlari-lari, maka di situ para ulama kemudian mengatakan sunnah ini tetap berlaku sampai hari ini jika memungkinkan. Ya, memang saat ini hadirin dengan banyaknya para jamaah haji, umroh pun demikian, ya, hampir dikatakan sangat sulit untuk melakukannya. Kecuali kalau kita umrohnya tengah malam, itu ada masih sedikit tempat yang kita bisa lari, tetapi putarannya akan semakin jauh, ya, begitu. Kalau tidak bisa dilakukan tidak apa-apa, khususnya bagi perempuan, ya. Kalau perempuan tidak dianjurkan, karena di dalam Islam perempuan itu posisikan terhormat, diposisikan berwibawa. Jangan sampai tampak tindakan-tindakan yang menampakkan sepertinya orang yang tidak terhormat seperti itu, yang terhina, suruh lari-lari dan sebagainya, itu tidak pantas untuk perempuan-perempuan muslimah. Maka yang berlari adalah yang laki-laki saja, yang laki-laki saja. Kalau ada seorang jamaah laki-laki tidak mampu untuk berlari-lari kecil, misalnya seperti keadaan sekarang yang cukup penuh sesak, maka dianjurkan untuk menggambarkan posisi seperti berlari. Maksudnya dia tidak berlari secara hakiki, tapi seperti dia berlari begitu, ya. Nah, itu untuk mengambil kesunahan daripada ibadah ramal atau lari-lari kecil tersebut. Dan berlari-lari kecil ini khusus untuk tawaf yang pertama datang ke Mekah atau disebut dengan tawaf kudum, ya, tawaf kedatangan. Baik tawaf kudum itu digabungkan dengan tawaf umroh atau digabungkan dengan tawaf haji, dan itu bisa, ya. Orang yang datang umroh nanti pertama kali dia datang akan melakukan rukun umroh, yaitu tawaf. Nah, tawafnya itu diniatkan 2. Yang pertama adalah tawaf rukun umroh itu sendiri, sekaligus tawaf kudum, karena baru tawaf yang pertama dilakukan. Nah, dalam keadaan itu jika memungkinkan maka lari-lari kecil 3 kali. Adapun tawaf yang berikutnya, yang kedua, misalnya dia mau umroh lagi, lalu dia tidak keluar Mekah, maka dia tidak perlu melakukan ramal atau lari-lari kecil seperti itu. Kemudian untuk putaran keempat sampai akhir, yaitu 4 putaran terakhir, maka dilakukan dengan berjalan secara biasa, tidak perlu lari-lari, ya, tidak perlu lari-lari. Dan tentu ketika dia melakukan lari-lari itu harus dijaga adab-adab, ya, jangan sampai dia mengganggu jamaah yang lain, nabrak jamaah yang lain, ya, atau tersingkap auratnya. Kadang-kadang kalau tidak pandai memakai kain ihram, kita agak sedikit melangkah saja langsung
terbuka pahanya, dan paha itu adalah aurat. Kalau dia biarkan begitu saja maka bisa membatalkan tawaf, karena tawaf itu seperti sholat, harus menutup aurat, ya, harus menutup auratnya. Kemudian juga harus dijaga posisi Ka'bah tetap sebelah kiri. Jadi jangan gara-gara kita berlari begitu, mungkin keasikan lari juga, sampai kemudian Ka'bah tidak kita jadikan sebelah kiri. Kalau kita tawaf, itu salah satu syarat tawaf, posisi Ka'bah itu harus selalu ada di pundak kiri kita. Jadi tidak boleh kita berjalan sementara misalnya Ka'bah itu kita belakangi atau kita berhadapan dengan Ka'bah. Misalnya ada orang, ini Ka'bah ya, dia berjalannya harus miring begini terus ya. Kalau dia sampai menghadap Ka'bah begini lalu dia berjalan, maka bagian tersebut dia tidak sah bagiannya. Jadi harus mundur lagi dan menjadikan posisi lengan kirinya ada di arah Ka'bah, ya. Atau sebaliknya, dia menghadap membelakangi Ka'bah begini, dia nengok ke arah kanan, maka Ka'bah akan berada di punggungnya. Itu juga tidak boleh. Ini kadang-kadang terjadi pada orang yang kurang hati-hati. Misalnya dia cari keluarganya mana sambil lihat-lihat ke belakang, ya, iseng-iseng lihat-lihat tawaf sambil lihat-lihat masjid. Akhirnya dia putar-putar badannya ini. Nah, ini bisa menyebabkan tawafnya tidak benar, ya, tidak sempurna, bahkan menjadi tidak sah. Jadi kita harus perhatikan dalam posisi tawaf tersebut. Berikutnya rahimakumullah di sini katakan wa yamshu arba'an ma baina ruknaini, dan berjalan empat putaran di antara dua rukun. Antara dua rukun maksudnya adalah antara rukun Yaman yang dua itu. Jadi Ka'bah itu kan segi empat, ya. Yang bagian selatan dari dari segi empat itu, ya, misalkan ini bagian utaranya, ini bagian selatan misalnya, ya. Bagian selatan dua pojok ini namanya rukun Yaman karena mengarah ke negeri Yaman. Sebagai yang di depannya, yang di depan dua rukun ini, dua pojok ini namanya rukun Syam karena ke arah ke negeri Syam, ya. Nah begitu. Jadi kalau pas posisi sedang berada di rukun Yaman, itu jalan, ya, jalan. Jadi kalau udah sampai rukun Yaman, dia jalan sebentar satu sisi saja, kemudian nanti udah Hajar Aswad lari lagi, itu lari lagi, seperti itu. Dalam penjelasan sebagian ulama, hal itu dilakukan karena orang-orang kafir Quraisy yang mengolok-olok Nabi, yang di awal itu dikatakan ini pada badannya lemes lemes semua, ya, karena penyakit dari Madinah. Mereka itu duduknya di arah sebelah rukun Syam, di arah utara gitu. Jadi ketika di bagian selatan nggak ada yang terlihat, maka jalan seperti biasa, ya, di antara dua rukun tersebut. Kemudian rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghairar ruknainil yamaniyaini, rawahu Muslim. Dan diriwayatkan juga dari beliau, masih dari Ibnu Abbas. Lihat ini, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis yang banyak padahal beliau masih kecil. Nah itu memang karena betapa rajinnya beliau. Setelah beliau dewasa, beliau menuntut ilmunya itu luar biasa, menjadi salah satu contoh yang sungguh luar biasa lah, ya. Beliau itu pernah misalnya menunggu gurunya, seorang sahabat itu dari siang sampai sore berdiri di depan rumahnya, nggak berani ngetok pintu, ya. Ketika sore-sore gurunya keluar, yang beliau maksud itu, ya, sahabat yang mau diambil hadisnya, lalu kaget, ya, ada apa di sini Ibnu Abbas, wahai keluarga Rasulullah SAW, ya, saya mau dengar hadis dari engkau, kenapa nggak ketuk pintu? Saya takut ganggu dirimu. Akhirnya ditunggu aja di depan rumahnya, ya, sampai nunggu tuan rumahnya itu keluar, baru beliau nuntut ilmu. Ya, betapa penghormatan beliau kepada para ulama, ya, sampai sederajat itu, ya, gitu. Nah, jadi Ibnu Abbas ini ilmunya sangat luas, hadisnya pun sangat banyak. Sebagaimana dalam riwayat yang ketiga ini beliau cerita, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu mengusap al-bait, maksudnya Baitullah, maksudnya adalah Ka'bah, ghairar ruknainil yamaniyaini, kecuali dua pojok Yaman, dua rukun Yaman. Ya, seperti saya katakan, Ka'bah itu ada 4 pojoknya, 2 pojok adalah disebut pojok Yaman, 2 yang lain disebut pojok Syam. Nah,
Rasulullah SAW kalau tawaf yang disentuh itu adalah dua pojok Yaman. Ya, dua pojok Yaman. Jadi misalnya Ka'bah begini hadirin ya. Ini pojok Yaman, pojok Yaman. Hajar Aswad yang sebelah sini nomor 2. Mulai tawaf dari sini. Ya, jadi mulai dari rukun Yaman, Hajar Aswad berakhirnya juga di pojok Yaman. Jadi kalau kita udah sampai di bagian di sini di pojok akhir ini, kita pegang itu pojoknya, disentuh begini. Tapi tidak dicium. Ya, tapi tidak dicium seperti Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad kita bisa di pojok ini, Hajar Aswadnya kita cium. Kalau nggak bisa kita cium, kita usap. Ya, kalau tidak bisa kita usap, kita salami dari jauh. Ya, misalnya karena padat kita salam saja sambil bacakan Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, kalau kita mengucapkan begitu, lalu kita cium itu tangan kita. Atau nanti dalam hadis Rasulullah pakai tongkatnya. Beliau ketika itu naik onta, jadi nggak bisa mencium Hajar Aswad karena jauh, lalu beliau angkat tongkatnya begini sambil menyalami Hajar Aswad. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar, lalu dicium tongkat beliau itu. Ya, nah itu untuk Hajar Aswad. Tapi kalau untuk pojokan Yaman yang satu lagi itu cuma diusap begini saja, dipegang begini saja dan tidak dicium di pojokannya. Tapi setelah dipegang tangannya dicium. Ya, setelah dipegang tangannya dicium. Seperti itu. Itu adalah dianjurkan seperti yang disebutkan di sini. Di sini Ibnu Abbas kembali menceritakan, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti, ya, menyentuh dari bagian Ka'bah itu ghairar ruknaini, selain dua rukun al-yamaniyaini, yaitu dua rukun Yaman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang keempat, wa an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Nabi Sayyiduna Umar. Ya, ini sahabat kedua dalam majlis ini. Sayyiduna Umar sahabat yang sangat terkenal, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, ya, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, keberaniannya, ilmunya yang luar biasa, ya, dan ibadahnya yang luar biasa, ketegasan, semua banyak sifat-sifat itu terdapat pada diri sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain itu secara pribadi beliau juga merupakan mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anak beliau yang bernama Sayyidatuna Hafsah setelah ditinggal wafat oleh suaminya lalu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu Umar menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ternyata Umar bin Khattab ini juga merupakan cucung mantunya Rasulullah. Jadi beliau itu mertua sekaligus mantu, hadirin. Nah, ini gimana nih kita mikir? Mertua tapi mantu. Ya. Mertuanya gimana? Beliau itu karena punya anak perempuan namanya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah. Sekarang mantunya apa? Saya katakan tadi cucung mantu. Jadi ada cucung Nabi dinikahi oleh Umar. Siapa itu? Anaknya Sayyiduna Ali dari Fatimah. Fatimah itu hadirin, beliau punya anak 4, dalam riwayat 5. Yang pertama Hasan, anak tertua. Kemudian Husain, anak nomor 2. Jadi Hasan Husain ini enggak kembar, Pak, ya. Ini Hasan itu kakaknya, Husain adiknya. Kemudian di bawahnya ada Ruqayyah. Ada Zainab. Dan yang terakhir Ummu Kulsum. Ya, ada Zainab, ada Ummu Kulsum. Nabi juga punya anak namanya Zainab. Ummu Kulsum juga, Nabi juga punya anak namanya Ummu Kulsum. Tapi Fatimah ini menamakan anak perempuannya juga dengan Zainab dan Ummu Kulsum. Diceritakan ketika Umar ini menjadi khalifah kedua, ya, beliau mendatangi Ali, lalu ngomong punya hajat, ya kira-kira mau minta anaknya. Mau minta anaknya Ummu Kulsum, masih kecil, ya, anaknya itu, ya. Bukan kecil-kecil sekali, bukan, ya, tapi sudah sudah agak besar begitu. Nah, ngomong, wahai Ali, saya mau melamar anakmu itu, Ummu Kulsum. Lalu kata Ali, wahai Umar, engkau itu khalifah dan sudah tua, istilahnya kan lebih tua dari Ali. Lebih tua dari Ali jauh. Rasulullah dengan Umar itu kira-kira beda 10 tahun lah, kira-kira, atau 12 tahun. Jadi sudah cukup tua. Jadi umurnya sudah 60-an tahun lah kira-kira, atau hampir 60 tahun.
Lalu kata Umar, saya bukan menikah ini bukan karena syahwat, bukan apa-apa. Cuma saya itu baru dengar hadis dari Rasulullah SAW, ya, inna kullu sababin wa sihrin wa nasabin maqtu'un yaumal qiyamati illa sababi wa sihri wa nasabi. Semua bentuk sabab, pertalian hubungan, perkenalan dan lain sebagainya, ya. Kemudian wa sihrin, perhubungan karena pernikahan, ya. Wa nasabin, hubungan karena darah, nasab. Semua hubungan-hubungan itu kata Nabi maqtu'un, akan terputus semuanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kecuali sababi, yang punya hubungan denganku, wasihri, yang punya hubungan kekeluargaan denganku melalui pernikahan, wanasabi, yang punya hubungan kekeluargaanku dengan nasab, maka itu tetap terjaga. Maksudnya Nabi akan tolong mereka-mereka itu yang punya sebab-sebab itu. Akhirnya Umar mendengar ini, wah, pingin untuk menjadi bagian dari hadis tersebut. Akhirnya datang kepada Ali yang punya anak terakhir, Ummu Kulsum itu, ya, akhirnya minta itu. Akhirnya Sayyidina Ali, ya sudahlah, kalau memang itu alasannya, suruh pulang Umar. Setelah Umar pulang, beberapa waktu kemudian Ummu Kulsum diantarkan, disuruh nazar dulu, suruh lihat, nah gitu ya. Dalam ceritanya luar biasa lah. Pada akhirnya kemudian Ummu Kulsum dinikahi, dan dari Ummu Kulsum itu Sayyidina Umar punya seorang anak, ya, punya anak kalau tidak salah namanya Zaid bin Umar, yang merupakan dari Ummu Kulsum, cucung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar ini unik, ya, luar biasa, kelebihannya banyak. Beliau mertua dan juga cucung mantunya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kepada hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, annahu qabbalal hajar, bahwa beliau itu mencium batu, maksudnya batu Hajar Aswad itu, ya. Tidak disebutkan apakah beliau sedang umroh atau haji atau tidak, ya, tapi semua itu seperti saya katakan di awal, seorang tetap bagaimanapun dianjurkan kalau sempat ya mencium Hajar Aswad. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri, apalagi seperti zaman sekarang hadirin. Orang memaksakan diri sampai sikut-sikutan, sampai berantem, ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk di depan Ka'bah, melakukan dosa-dosa begitu. Itu khawatir malah akan bukannya mendapatkan pahala, malah dapatkan dosa, ya, karena mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sementara menghormati saudara kita, menyayangi saudara kita, ya, tidak menyakiti mereka, itu wajib. Mana yang harus kita dahulukan? Yang wajib dong, ya. Kalau kita ada kesempatan nggak menyusahkan, silakan, tapi jangan sampai kita ini, kalaupun kita pingin sekali, kita silakan ngantri, kan biasa ngantri itu Pak, ya, ngantri tapi nggak usah ribut, kita didorong ikut aja, didorong nggak apa-apa, jangan kita balas lagi, ya, takutnya dia yang dorong kita itu sebenarnya bukan dia yang dorong, tapi dia kedorong orang, kita marah-marah sama dia, yang salah bukan dia kok kita marah-marahi, akhirnya kita bawa dosa aja, ya. Dan sekali lagi di Mekah itu suasana batin kita harus dijaga. Kita sekedar punya niat jelek di Mekah itu sudah dicatat dosa besar. Sekedar punya niat jelek, baru niat, belum dikerjakan, apalagi sampai dikerjakan, tambah besar lagi dosanya. Makanya orang kalau ke Mekah, ya, umrah maupun haji, kita yang paling penting itu persiapan batin. Batin ini jangan sampai kita ke sana membawa kebiasaan buruk. Khawatirnya kita pulang itu bukannya bawa pahala, tapi malah bawa dosa-dosa, ya, yang kita mungkin nggak sadar dengan dosa-dosa itu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi Sayyidina Umar itu mencium Hajar Aswad, ya, di zaman itu masih mudah, ya, sekarang sudah sangat susah, ya. Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata setelah mencium Hajar Aswad ini perkataan yang luar biasa, ya. Ini pelajaran bagi kita dan pelajaran bagi orang di luar Islam pun, karena ada orang-orang Islam itu yang nyindir-nyindir kita. Ada video sempat viral kan, oh, orang Islam itu nyalahin orang, nggak boleh nyembah batu, dia sendiri nyembah Ka'bah katanya, Hajar Aswad dicium-cium, padahal kan batu juga katanya. Nah, ini kita bisa jawab dengan perkataan Umar ini. Umar sudah jawab itu lebih dari 14 abad yang lalu. Apa kata Umar? Faqala, Umar berkata, inni a'lamu, sungguh aku tahu, annaka, bahwa engkau wahai Hajar Aswad,
Ya, hajarun, hanya batu saja. Hajar aswad itu bagaimanapun meskipun dicium oleh miliaran manusia, dihormati sehingga ditempatkan di Ka'bah, bagaimanapun itu tetap batu, bukan manusia. Manusia dan batu mana yang lebih utama? Manusia sebenarnya. Ya, kita menyembah Allah, kita beribadah dengan ikhlas. Makanya kalau kita itu mampu menjadikan diri kita seorang hamba yang benar, derajat kita jauh bahkan melebihi para malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Itu para ulama begitu mengatakan, karena kita ini bercampur antara malaikat, istilahnya bahan malaikat, cahaya dan setan. Kalau kita mampu mengalahkan sifat-sifat setan kita sehingga kita menjadi hamba yang taat, kita lebih bagus dari malaikat. Karena malaikat itu tidak maksiat, karena memang nggak punya dorongan maksiat sama sekali. Nggak punya ada yang ganggu-ganggu kita, nggak ada. Setan nggak berdeket-deket sama malaikat. Dan malaikat nggak punya nafsu seperti diri kita. Maka tidak heran kalau mereka itu selalu tunduk beribadah kepada Allah. Maka kita ini hadirin menjadi manusia itu sangat mulia. Tapi dengan kemuliaan itu kalau kita bisa gunakan dengan baik, kita akan tinggi derajatnya. Tapi kalau justru kita mengikuti sifat nafsu dan hewan serta setan, kita lebih buruk dari hewan sekalipun. Ya, nah di sini kembali lagi Umar mengatakan, inni a'lamu, aku sungguh tahu wahai engkau Hajar Aswad, ya, hajarun, hanya batu, la tadurru, yang tidak bisa memberikan kemudaratan, nggak bisa ngapa-ngapain saya, nggak bisa nyakiti saya, wala tanfa, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk saya. Batu ya cuma batu itu, cuma dimuliakan di batu-batu yang lain memang. Walaula anni, nah ini intinya di sini. Seandainya aku itu tidak ra'aitu Rasulullah SAW, tidak pernah melihat Rasulullah SAW yuqabbiluka, mencium dirimu, maqabbaltuka, saya tidak akan mencium kamu. Jadi Umar itu mencium Hajar Aswad itu karena nyontoh Nabi. Ya, nyontoh Nabi, bukan karena keistimewaan batunya itu, bukan. Itu batu tetap batu. Ya, tetapi kita melakukannya karena kita mencontoh dan menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun hadirin di dalam agama ini, sesuatu meskipun nggak masuk akal, kalau itu bagian dari syariat, kalau itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, laksanakan dengan baik, gak usah banyak tanya. Itu bagian dari syariat. Ya, banyak sesuatu yang tidak bisa dicerna dalam logika kita yang sangat dangkal. Sholat dengan berbagai rokaatnya, gak paham kita kenapa kok zuhur tadi 4, ya subuhnya 2. Meskipun sejumlah ulama ada yang berusaha mencari hikmah. Oke, ketemu hikmah gak ada masalah. Tetapi itu tidak bisa dipastikan karena hikmah itu kita sholat 4 atau kita sholat maghribnya 3. Itu kan hanya pemahaman saja di rumah, bisa benar bisa salah. Kita wudu yang dibasuh wajah, tangan, kepala, kaki, ya, padahal misalnya kalau kita mohon maaf buang angin, yang salah belakang tetap yang dicuci yang di depan. Ya, nggak ada orang buang angin kemudian dia cebok dulu kemudian baru dia wudu, kan nggak ada. Kan sulit untuk diterka. Makanya semua yang dari syariat kita terima. Termasuk sekarang sebagian orang-orang ya yang agak menyepelekan ya, bahkan menganggap kotor ya siwak. Ya. Siwak ini hadirin yang lakukan Nabi. Cukuplah Nabi melakukan, kita lakukan. Mau apapun di dalam siwak itu kita lakukan seperti yang dilakukan Nabi. Ya. Dan ternyata subhanallah di zaman sekarang siwak ternyata memiliki rahasia yang banyak. Saya ketemu berapa orang, ada keluarga saya ya, sudah bertahun-tahun selalu gusinya itu melepuh terus, bengkak terus. Diobati nggak sembuh-sembuh. Akhirnya coba pakai siwak. Subhanallah, pakai siwak berapa waktu, sekarang nggak pernah lagi bengkak. Ada saya kenalan orang ya dari orang lain ya, usianya sudah lanjut usia 70-80 tahun, perempuan, dari muda selalu pakai siwak sampai sekarang giginya utuh, nggak ada yang lepas. Subhanallah, semua itu dengan kuasa Allah. Ya, kita nggak tahu apa di balik siwak itu. Paling tidak Nabi sudah mewanti-wanti kita. Kalau aku tidak khawatir, kata Nabi, yang memberatkan umatku, aku ingin wajibkan orang pakai siwak. Sampai begitu.
Aslinya mau diwajibkan siwak itu. Ya, begitu. Jadi siwak itu adalah sesuatu kemuliaan kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin demikianlah kajian kita siang hari ini karena waktu yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan beberapa saat kita mendengar dari beberapa hadis Rasulullah SAW ini menjadi jalan kebaikan kita dunia akhirat, menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya, menambah kekuatan kita untuk tambah melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dijadikan seorang muslim yang ikhlas, yang ridha menerima semua takdir kita sebagai seorang hamba Allah yang harus menghambakan dirinya, tunduk kepada dirinya sampai ajal menjemput kita dalam keadaan yang baik semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.